ya. Standar di atas standar. Betul, sehingga ya selain itu juga kalau kita ngomongin lingkungan jauh lah di sini bagaimana regulasi mereka dalam hal lingkungan untuk penambangan dan regulasinya itu sangat ketat sehingga mereka nggak sembarangan untuk membuang limbah. Bener. Hasil produksi tambangnya kemana-mana dan kemudian jadi ada bagian ininya juga kan, ekologisnya. Jadi kita bisa ngelamar sebagai ekologis ya, meskipun betul. Kita pikir ekologis itu kemana, tapi kita ternyata bisa jadi pekerja tambang sebagai ekologis gitu ya. Bisa. Wow. Banyak kok orang Indonesia yang jadi pekerja di mining company-nya as a engineer, as a satu lagi itu aku lupa. Salah satu yang posisi yang terkenal di tambang gitu. Geologis ya. Gitu, iya. Itu banyak banget sponsorship kayak ya, geologis itu. Dan itu banyak orang Indonesia ya. Berarti mereka dapat skill visa ya? Iya, 482 atau 494. Nah, mereka disponsori dan kemudian bisa memboyong. Apalagi after COVID itu. Betul. Banyak banget. Bahkan chef-chef aja tuh banyak yang sponsorin dari Philippines kayak gitu. Betul. Wow. Chef kita banyak nggak ya? Iya. Sponsorin. Nah, Kak, gini, kita nyadar gak sih kayak ini Australia kayak buang-buang duit gila banget. Pesawat 2 minggu sekali gitu kan, setiap hari malah kan dia pergi. Gitu ada aja gitu kan. At least kita sendiri 2 minggu ke sana, pesawatnya pulang pergi gitu sepanjang tahun gitu. Gila banyak banget dia pengeluarannya ya untuk kita gitu loh. Satu orang. Betul. Nah, kemudian nanti ketika kita udah gajian itu kan kita balik ke kampung, ke kota kita. Betul. Itu juga kita spend untuk rakyat di sana gitu kan, beli ini, beli itu gitu. Jadinya kayak mining tersebut tuh nggak dieksploitasi sama negara, tapi itu dibalikin lagi ke rakyat semuanya gitu. Betul, karena to be honest aku 5 tahun di Perth ya, belum pernah melihat mobil iring-iringan pejabat. Sekalipun kayak jalan ke city kemana tuh nggak pernah ngelihat ini negara tuh dijalankan oleh siapa sih. Kita tuh nggak tahu gitu, nggak tahu yang pejabat tuh yang mana gitu loh. Nggak pernah kelihatan. Sehingga kalau kita ngomongin kesenjangan sosial gitu sangat minim di sini. Bahkan kalau kita pergi ke restoran mahal gitu ya, nggak kelihatan status sosialnya di situ. Asalkan kita bisa masuk dan bisa bayar dengan kostum yang tentunya harus menyesuaikan dengan ketentuan si restoran tersebut, siapa aja bisa masuk situ. Jadi tidak ada ketimpangan antara ini adalah profesor ataupun doktor, guru besar, kemudian ini adalah plumber gitu ya, trade, kalau kita mah bilangnya tukang gitu ya. Tapi di sini adalah salah satu high pay job tuh, plumber, electrician alias tukang listrik, gajinya besar ya. Dan itu tidak ada ketimpangan ketika bersosialisasi dalam lingkungan secara sosial. Benar. Seperti itu. Jadi semua benar-benar kalau kita mau ngomongin industri, tambang dan lain-lain, ya walaupun visa kita apa, kalau memang standar gajinya segini, just because you are from Indonesia doesn't mean you can get pay cheaper. Kalau udah gajinya as a chef misalnya 90.000, mau itu chefnya dari Filipina, Itali, French, mau dari Eropa, Amerika sekalipun 80.000 ya udah 80.000 sama. Gitu kan, enaknya gitu. Bener. Nggak di offer jadi 75.000 gitu. Ngerasa grateful gak sih lo Kak dengan kayak jadi tahu kayak gini? Seandainya lo nggak ke Australia, lo tahu nggak sih kayak gini Kak? Enggak sih. Makanya untuk orang-orang yang pelit ilmu dalam menyebarkan informasi ya, kadang suka bingung juga sih, karena kan memang aku sih encourage semua keluarga ya, at least terdekat dulu at least keluarga lah semua boyong ke sini, karena dengan kita tinggal di sini cara berpikir kita berubah. Exactly. Dan gue ngelihat Kak, kalau meskipun negara kita tuh diperbagus, tapi kalau rakyatnya mentalnya kayak gitu, itu kembali rusak. Betul. Gitu. Tapi mungkin dengan kita mencoba kayak ke luar negeri, kita jadi tahu nih bagaimana disiplin, gitu, etos kerja, beretika. Betul. Ya itu betul banget. Ya kalau mau diurut-urut sebenarnya urutannya pendidikan sih ya. Rating pendidikan kita, jumlah sarjana kita di Indonesia itu berapa gitu ya. Kalau kita ngomongin pendidikan, kemudian cara berpikir, memandang suatu permasalahan, itu tentunya jauh ketika kita udah tinggal di luar negeri seperti ini. Kita lebih
berpikir untuk pengembangan diri. Benar-benar. Lebih melihatnya tuh ke dalam, Iya. tidak keluar. Sehingga kita tuh pengennya selalu jadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bagaimana meningkatkan skill, bagaimana mencari pekerjaan yang lebih baik. Kalau mau pekerjaan lebih baik, tentunya skill dan pendidikannya harus ditingkatkan, gitu ya. Dan itu pemerintah mensupport dengan adanya course-course yang disubsidi. Betul. Dan bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap tukang atau tradis itu gajinya fantastis, jadi kita mau belajar, ya nggak sih? Betul, betul sekali. Jadi ada semangat gitu kita belajarnya. Betul. Jadi kalau di negara kita mungkin ya tukang listrik itu kita bisa panggil harganya cuma ratusan ribu misal gitu ya, atau misal paling mahal jutaan. Tapi kalau kita panggil electrician di sini, kemarin gerbang aku kuncinya rusak, remote gerbang itu elektrik kan, panggil electriciannya aja 140.000 Oke. untuk ngeset dia punya remote. Harga remote-nya $65. Jadi berapa tuh? Udah hampir 200. Biaya Pemasangannya. biaya pemasangan $80. Sedangkan ngeset remote itu nggak nyampe 10 menit. 10 menit. Cuma benar. dibuka alatnya, ketak-ketak programnya, remote-nya dicocokin, nyambung 10 menit. Iya. Dan kita nggak bisa touch itu ya kalau rusak gitu loh, harus teknisi. Nggak bisa kecuali kita ngerti tentang Iya. perlistrikan. Dan perlistrikan adalah salah satu hal yang kita nggak boleh kotak-atik. Iya. Karena itu bisa menyebabkan kematian ya. Iya. Jadi- Itu juga sih yang kadang konyol ya. Kita lupa, saking mungkin sering kerja satset lupa kunci di dalam kamar. Pas mau dibuka susah banget, nggak ada spare-nya gitu. Buka doang kunci itu sampai berapa puluh Betul. dolar. Betul. Gila. Padahal dia cuma datang klik, mana yang ini, korek, ceklek. Ya. Gila. Tapi ya itu di sini skill manusia itu dihargai. Iya benar. Ya, jadi kita nggak bayar waktunya dia, kita bayar skillnya dia. Iya. Kalau nggak mau panggil dia, nggak mau bayar ya kerjain sendiri kalau bisa. Oke, dan itu opportunity kita juga bisa dapetin itu ketika kita memang mau upgrade ya. Betul. Misalnya, oh jadi tukang kunci apa nih sertifikatnya? Betul. Kita bisa ikutan kayak gitu Betul. ya. Pengen ke bagian ini, Betul. jadi project manager misalnya, Betul. ikutan training. Jadi kalau misalnya kita masih terpuruk dengan mentality yang maunya kerja di kantor, bajunya yang Rapi. kelihatan profesional gitu ya. Ya saingan kita akan berakhir dengan saingan orang warga negara Australia sendiri yang Iya. sudah jelas mereka pasti koneksinya lebih banyak, Dan mereka lebih diprioritaskan. bahasa Inggrisnya sudah jelas pasti lebih bagus karena mereka adalah mother language-nya bahasa Inggris. I think pemerintah Australia lebih memprioritaskan deh. Betul. Meskipun secara edukasi, kualifikasi kita lebih unggul gitu loh. Dan pastinya culture. Iya, company dan culture. itu kayak menyelamatkan mereka juga. Betul. Yang lebih utama gitu loh, Betul. sebagai warga negara yang berhak atas negara ini gitu. Betul. Makanya kita ya sebagai imigran tahu diri aja sih. Tahu diri ya. Untuk mengambil sektor-sektor yang seksi dari segi pendapatan gitu ya, tapi kurang diminati oleh orang lokal. Benar. Ya, makanya banyak kayak plumber. Pokoknya yang dibutuhkan sehari-hari itu ya, aku tuh paling sering banget manggil plumber. Plumber tuh kalau ada WC tiba-tiba mapet, itu plumber. Kayak hari ini tadi drain aku tiba-tiba banjir gitu, itu panggil plumber. Itu tadi gitu. sekali manggil nggak nyampe setengah jam, $300. Oh, oke. Itu udah murah sih gitu. Benar. Dan itu sekolahnya berapa lama sih plumber? Ya asal lu ngerti tentang. Tapi kadang beberapa qualification juga itu tuh cuma diperbolehkan untuk citizen doang loh, Kak. Betul ya? Yeah, like plumber. It's nggak boleh. really hard for international student to get it. Serius ya? Seriously. Oh. Dan beberapa trade qualification itu mereka juga harus kayak kita tuh apprentice, which is harus PR ataupun citizen. Sambil apprentice gitu. Ngerjainnya. Apprentice itu Sambil magang. setahu aku ya, ada salah satu yang pernah share house sama aku ya. Beliau itu dari Italia dan as a painter, tukang cat. Beliau dapat PR loh dari itu. Dari ya painter Ya. masih. Dia orang Italia. Iya. Jadi kalau ngambil trade qualification kayak konstruksi, painter, bricklayer, kayak gitu-gitu,
bisa PR, tapi kita masuk ke industrinya itu bisa nggak? Itu dia. Nah, makanya chef itu banyak banget yang dipilih karena gampang banget untuk masuk industrinya. Iya, karena memang didominasi oleh Asia. Iya. Kalau kita boleh ngomong jujur, chef itu didominasi oleh Asia, pekerja-pekerja yang India, Bhutan, Nepal, Indonesia, dan kerja restoran pun kan mudah diakses ya. Iya, betul. Nah, kalau industri yang kayak plumber, painter, electrician, ya memang nggak banyak orang Asia yang mau kerja itu. Kenapa? Karena buruh di negara kita tuh murah. Jadinya kita tuh nggak banyak yang punya skill itu. Sesimpel itu sih. Karena kita udah terbiasa dimanjakan dengan harga buruh yang murah di Indonesia. Untuk panggil tukang listrik mati, lampu mati. Bener. Panggil tukang listrik paling tetangga dekat rumah ada yang jadi tukang listrik dan itu murah. Siapa sih yang mau jadi tukang cat di Indonesia gitu loh? Gitu kan. Anak muda. Betul. Jadi mana ada orang Indonesia bisa ngecat? Iya. Gitu. Yang anak muda-muda itu. Iya. Dan mungkin mindsetnya masih kayak masa gue ke Australia jadi tukang cat? Padahal gajinya di sini gajinya lebih gede dari kantoran. Fantastis, $55 satu jam. Iya benar. Dan ngecat kan nggak mungkin 1 jam. Itu kalau dipanggil ke tambang lebih gede lagi ya. Betul. Wow. Itu mah gajinya udah ribuan itu. Benar-benar. Dan itu bisa